Batubara Cirebon, kondisi 10-11 April 2016. Sujoko Kuswaji, Yayasan Sujoko Kuswaji Bersaudara. Debu batubara di kota Praja Cirebon. Selama belasan tahun, kota Cirebon diselimuti oleh debu batubara yang terbang dari tempat penampungan di pelabuhan. Batubara ini diangkut ke Bandung untuk bahan bakar pabrik di sana. Penduduk berusaha untuk menanggulangi dampak debu ini dengan berbagai cara. Usaha pelabuhan memasang jaring debu yang efektivitasnya tidak diukur. Kadar debu dengan diameter tertentu sebelum dan sesudah dipasang. Ada rencana memasang yang lebih lebar pada sisi yang menghadap kedua RW Kampung Nelayan. Penimbunan dilakukan di luar kota Cirebon. Ini gambar dari jaring tadi. Ini di seberang sungai ini bersisi 2 RW Kampung Nelayan, dan di sebelahnya itu rencananya untuk stockpile, dan tiang-tiang ini untuk mencegah hembusan dari debu batubara. Ini belum dipasang. Ini upaya yang dilakukan dengan menimbun debu di pinggir kota. Ada 7-8 tempat yang dipakai untuk menimbun batu bara. Sisa debu sebelum musim hujan pada beberapa hari belakangan ini, sisa debu jatuh dengan diameter 10 mikron atau disebut PM10 masih terlihat di mana-mana. Ya, meskipun hujan sudah turun selama beberapa hari. Pengukuran dilakukan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan BKT BTK LPP Cakup. Hanya mengukur 10 mikron. Ini lihat di got, itu sisa debu batubara. Ini debu di tapak tangan sesudah mengelap salah satu dinding dari satu rumah. Ini debu yang masuk ke dalam saluran cerobong air yang datang dari atap. Debu hitam masih nampak.
Di dalam rumah, di ruang tamu, debu masih bertengger di lampu rumah ini. Penduduk yang sakit, beberapa penduduk terlihat sakit, ada yang kencing manis, ada yang batuk TBC. Di puskesmas pada tahun 2015 tercatat 13 TBC dewasa dan 2 orang anak. Pada awal 2016 ditemukan 4 TB dewasa dengan BTA positif. Jadi diagnosis TBC ini tidak terlalu sulit oleh karena dokter sudah biasa. Ini yang satu yang laki-laki ini menderita kencing manis, dan yang satu ini lagi menderita tuberkulosis. Ini ibu dan anak. Ibu yang baju merah, anak yang baju hijau. Ibunya ini menderita batuk dan ketika ditanya dia sudah berobat dan ternyata obatnya itu obat biasa dan kayaknya belum dimakan. Dan dia memperlihatkan foto ronsen. Itu lihat jari-jarinya, tidak ada clubbing. Clubbing itu petunjuk gejala yang terjadi akibat penyakit paru kronis, asma atau TBC. Penderita TBC selama ratusan tahun ada hubungan antara silikosis, penyakit paru akibat debu, dan tuberkulosis. Pada tahun 1902, J.S. Holden dan komisinya melaporkan bahwa debu batu meningkatkan penyakit TBC paru. Pajanan silika menyebabkan kuman TB meningkat pada proses penyembuhan atau silikotuberkulosis. Ini foto si ibu tadi. Kita lihat di puncak paru sebelah kanan terlihat perselubungan yang menjadi ciri khas suatu penyakit TBC paru. Bisa disimpulkan dari tinjauan singkat ini bahwa 12 hari sejak pembongkaran batu bara dihentikan dan stockpile dipindah, ada usaha memasang barier jaring debu yang efektifnya tak diukur. Masih ada sisa debu di selokan, di dinding, di lampu, di pipa, peralon, dan lain-lain. Penduduk kampung Layan ada yang menderita TB paru, stockpile dipindah keluar kota yang sedikit penduduknya diperlukan. Perencanaan pemantauan bahaya dengan mengukur berat debu per meter kubik dan diameter debu. Pemantauan risiko dengan memantau kasus TBC, diagnosis TBC lebih mudah daripada silikosis. TBC yang tak kunjung sembuh mungkin sekali, silikotuberkulosis. Jadi ini ada 3 jenis partikel PM10 itu kita sebut debu jatuh, masuk ke dalam pernapasan tapi tersaring oleh bulu-bulu hidung. PM2,5 yang bisa menembus alveoli dan masuk ke jaringan paru. Juga PM0,1 yang bisa langsung masuk beredar lewat pembuluh darah.
Di pelaksanaan, pengukuran debu harus dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasikan, pemisahan foto dada dan spirometri oleh pihak yang kompeten. Foto dada dibaca dengan membandingkan dengan foto standar ILO, spirometri dibandingkan dengan hasil spirometri penduduk Indonesia. Ini perjalanan dari partikel sesuai dengan ukurannya. Yang 30 ppm 30 mikron itu bisa dilihat dengan mata seperti rambut itu 50 mikron. Yang 5 pm itu masuk ke dalam saluran besar pernapasan. Sementara yang 2,5 itu masuk ke dalam alveolus. Evaluasi pemantauan debu batubara yang ada di udara harus dipantau sesuai ukuran dan kadarnya. Hasil pemantauan selama 24 jam agar dipasang di tempat umum agar penduduk memahami dan melakukan upaya pencegahan. Ini kualitas udara, di mana PM 2,5 dijadikan ukuran. Kalau kurang dari 12 mikrogram per meter kubik itu baik. Sementara di atasnya itu sudah mulai tidak sehat. Dan yang membahayakan itu kalau sudah berwarna ungu kecoklatan. Ini air quality level yang terkait dengan kesehatan, dan ini secara berkala harus dipantau di tempat-tempat umum, dipajang. Itu ada alat yang bisa mengukur terus-menerus ini selama 24 jam dan menampilkannya dengan coretan warna. Perbaikan berlanjut, kata kunci adalah debu PM25 2.5 tidak boleh masuk ke dalam paru penduduk. Debu ini tidak bisa disedot, tidak bisa disaring, dan hanya bisa ditarik dengan muatan listrik. Alat yang dipakai adalah elektrostatik precipitator. Ini satu instalasi yang kita sebut elektrostatik precipitator. Nah, alat ini menyedot debu-debu yang partikelnya halus-halus tadi, sehingga dia tidak pergi kemana-mana dan tidak berterbangan masuk ke dalam paru penduduk. Pesan ini disampaikan untuk keselamatan dan kesehatan publik. Yayasan Sujoko Kuswaji Bersaudara, Klaster Alalia Blok HY42 nomor 9, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kota Harapan Indah 2, Bekasi 17214. Telepon 021 2928 0485 atau WA 081